ピンポンダッシュと同じじゃないか。 Halo, selamat datang di video baru ini. Kali ini saya akan menceritakan anime berjudul Uresekai Picnic yang rilis tahun 2021. Bercerita tentang mahasiswi bernama Sorao Kamikoshi yang nyasar ke dunia lain. Di sana, ia bertemu dengan Toriko Nishina. Bukan itu juga sih. Mereka juga ketemu sosok putih bergoyang-goyang yang jika dipandang lama akan membuat pikiran melayang-layang. Sosoknya menghilang saat Toriko melemparkan garam padanya. Di bekas sosok tadi ada kubus kristal. Keduanya lalu pergi dari situ menuju rumah kosong. Tak berapa lama ada suara gedoran keras. Sorao berhati-hati mengintip. Ia hanya lihat dunia biru. Toriko pun waspada. Ia keluarkan pistol dan gantian mengintip. Saat ia buka pintunya, ajaibnya di luar sana sudah dunia modern. Mereka berdua lalu bertukar informasi dan pulang ke tempatnya masing-masing. Seminggu berlalu, Toriko datang ke Universitas Sorao. Ia ngajak Sorao untuk balik ke dunia lain lagi, buat berburu kubus cermin. Karena ada orang yang mau membelinya dengan harga yang mahal. Mereka berdua lalu berangkat ke suatu tempat. Toriko mengajaknya memasuki lift dan menekan tombolnya sesuai kode dunia lain. Pada beberapa lantai, ada sosok aneh yang mencoba masuk. Langsung saja pintu liftnya dikunci. Setelah menekan kode lain, mereka pun dibawa ke dunia lain. Lokasinya di atap gedung yang terbengkalai. Setelah turun, Toriko memberikan pistol pada Sorao untuk menjaga diri. Baru aja mereka jalan bentar, mereka dah ngelihat adanya mayat seorang pria yang matanya seperti ditumbuhi jamur putih. Saat didekati, dari dalam tanah muncul sosok goyang. Toriko langsung lempar garam. Garamnya nggak mempan. Gantian ia tembak, sama juga nggak mempan. Saking takutnya, kaki mereka pun jadi lemas dan tak bisa lari. Sorao lalu memaksa untuk menatap momok goyang tadi agar dapat memahaminya. Semakin lama ia tatap, jamur aneh tumbuh di matanya. Toriko kemudian mencabut jamur aneh itu. Sorao lalu meminta Toriko buat nembak selama ia menatap. Dan momok goyangnya berubah menjadi kubus cermin. Setelah memungut kubus itu, mereka langsung lari terbirit-birit. Saat kembali ke dunia manusia, mata kanan Sorao jadi biru, sedangkan tangan Toriko jadi transparan. Karena keanehan ini, Toriko ngajak Sorao ke tempat peneliti dunia lain. Kawan penelitinya itu bernama Kozakura, yang meneliti dunia lain secara kognitif. Saat diceritakan keanehan tubuh mereka, Kozakura kaget karena mereka dengan berani bersentuhan dengan jenis keempat. Jenis keempat itu adalah sebutan bagi Kozakura untuk penghuni dunia lain. Kozakura dulu punya teman bernama Satsuki. Dia yang mengajak dan mengajari Toriko soal dunia lain. Hingga pada suatu hari, mereka kehilangan kabar dan Toriko yakin kalau Satsuki masih ada di dunia lain. Kozakura tak tahu penyembuh tubuh mereka. Toriko lalu memberinya kubus, kemudian mereka pamit. Setelah di luar, ia bagi duit kubus tadi secara rata. Lalu ngajak Sorao buat ke dunia lain lagi. Sorao kali ini menolak, karena tubuh mereka masih aneh. Toriko ngebujuk kalau Kozakura nggak tahu keanehan mereka. Dan di dunia lain sana, pasti ada penjelasannya. Esoknya mereka balik lagi ke dunia lain. Sorao mengajaknya ke arah barat daya untuk mengecek bangunan di sana. Siapa tahu kalau Satsuki masih hidup dan dalam keadaan terluka ia berlindung di sana. Sama kayak semalam, baru jalan bentar mereka dah ketemu manusia yang kali ini menodongkan senjata. Meminta mereka untuk tidak maju karena di depan sana banyak glitch. Ia lalu tunjukkan glitch itu yang ketika dilangkahi akan membunuh orang di atasnya. Menurutnya, glitch itu adalah jebakan alami dari dunia lain. Pria tadi bernama Arabato. Ia tercengang ketika melihat Sorao. Ia sangka Sorao itu istrinya yang bernama Michiko, yang juga hilang di dunia lain. Setelah ia lihat dari dekat, rupanya bukan. Ia pun meminta maaf. Mereka bertiga lalu lanjut menjelajah, hingga Arabato menemukan jejak di hutan.
Mereka mengikutinya hingga masuk ke dalam gedung. Di sana ada sosok wanita berambut panjang setinggi 2 meter yang mengelabui pikiran mereka. Arabato mengira itu istrinya. Ia pun mendekatinya dan lenyap. Sedang Sorao melihat kalau Toriko maju terus. Nyatanya Toriko itu ada di belakangnya dan menarik Sorao, sembari menembaki momok itu. Sorao pun tersadar. Ia lihat di belakang momok itu ada semacam portal. Ia minta Toriko untuk memasukkan tangan transparannya ke situ. Lalu ia menembak momok itu. Momoknya pun mati dan meninggalkan portal dimensi yang menyerap mereka ke dunia manusia. Walaupun selalu menemui bahaya, mereka nggak pernah kapok dan balik lagi ke dunia lain. Kali ini, mereka pergi ke arah timur laut. Mata berwarna Sorao sangat berguna. Dia bisa melihat glitch dunia lain. Walaupun gitu, mereka masih ngetes jalan pakai batu, biar aman. Dalam perjalanan, mereka menemukan desa terpencil. Ketika mereka periksa, di dalam rumah itu ada mangkok berisi nasi yang belum kering. Soro langsung takut dan ngajak Toriko untuk segera pergi dari situ. Begitu keluar rumah, mereka malah berpisah. Soro pun sibuk mencarinya. Tiba-tiba dia disekap dan ditarik ke dalam rumah oleh Toriko, yang kemudian menyuruhnya diam. Karena dari luar rumah kedengaran suara langkah. Soro yang gugup malah menghancurkan dinding lapuk rumah itu. Mereka pun ketahuan dan dikejar oleh momok putih berkepala besar. Saat mereka bunuh, dari desa bermunculan lagi momok putih beraneka ragam bentuk. Mereka segera ngacir. Melalui matanya, Soro menemukan pintu ke dunia manusia. Ia segera ajak Toriko masuk ke situ. Si kepala besar aneh terus mengejar mereka. Begitu sampai di tujuan, pintunya tertutup. Mereka pun selamat. Setelah berkali-kali menemui bahaya, Sorao ngebujuk Toriko untuk berhenti ke dunia lain. Namun, Toriko berkeyakinan kalau Satsuki masih hidup dan membutuhkan bantuannya. Malah gantian ia yang memohon Sorao untuk tetap menemaninya. Sorao salah omong, jadinya Toriko pun pergi ke dunia lain sendiri. Merasa bersalah, ia pergi ke rumah Kozakura untuk menemaninya mencari Toriko. Kozakura menolak karena badannya tidak sekuat mereka. Saat itulah, dari pintu depan, kedatangan 3 orang aneh yang menggedor-gedor pintu. Kozakura merasa aneh dan mengambil shotgunnya. Saat pintunya dibuka, muncul kepala besar. Kozakura langsung menembakinya. Setelah kepalanya hilang, mereka malah sudah berada di dunia lain. Dengan terpaksa, ia pun ikut juga menjelajahi dunia itu. Untuk memudahkan pencarian, Sorao memanjat gedung tinggi. Benar saja, dari situ ia melihat Toriko. Segera ia tembakkan pistol untuk memberitahu lokasinya. Anehnya, Toriko terus jalan. Hal yang sama ia lihat terjadi pada Kozakura yang terus berjalan ke depan. Sorao pun turun dan menyusul mereka. Hingga di tengah reruntuhan kota, ia menatap glitch lebih dalam. Hingga glitchnya berubah menjadi tanaman berbentuk orang. Tanpa ia sadari, Kozakura ternyata udah ada di depannya dan memanggil-manggil namanya. Hingga ia pun tersadar. Kozakura tadi jalan karena ia dipanggil oleh Satsuki. Begitu sampai, ia malah nyasar ke tengah kota. Sorao kemudian lanjut mencari Toriko. Ia bawa shotgun Kozakura. Ia lihat ada pria berhoodie kuning yang berlari ke arah mansion. Ia kejar pria tadi hingga di dalam ia temukan Toriko. Toriko sendiri terbuai dalam ilusi monster dunia lain yang menyamar menjadi Satsuki. Sorao yang membawa shotgun langsung menembakinya sampai pelurunya habis dan monster tadi menghilang. Toriko pun segera sadar setelahnya. Sebagai permintaan maaf karena telah meninggalkan Kozakura, mereka pun makan-makan. Toriko sendiri sampai mabuk. Begitu akan membayar, pelayannya menggumam kalau gagak minyak akan muncul. Selesai membayar, mereka pun keluar. Anehnya, lampu-lampu jalan pada redup. Mereka pun terus berjalan hingga tanpa sadar mereka dah masuk ke dunia lain. Di sana mereka disambut oleh monster aneh. Mereka langsung kabur. Dalam pelariannya, pengejar mereka bertambah oleh monster berbentuk roh gentayangan. Untungnya mereka bertemu tentara militer yang juga nyasar ke dunia lain. Mereka pun bergabung dan melanjutkan perjalanan ke stasiun. Tempat tentara itu mendirikan kemah sementara. Di kemah,
Mereka dibawa menemui Mayor Ray Barker. Setelah dijelaskan keadaan camp, mereka dipersilahkan beristirahat di salah satu tenda. Tentara pengawal juga menyarankan mereka untuk tidak menggunakan HP. Karena penasaran, Toriko iseng dan ngecek HP-nya. Ternyata ada sinyalnya. Sorao lalu menelepon Kozakura. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba suaranya berganti menjadi suara orang lain. Sorao kaget dan menjatuhkan HP-nya. Listrik tiba-tiba padam dan tentara di luar bergerak. Ketika listriknya normal kembali, di luar sana, tentaranya sudah bersiaga di posisinya masing-masing. Dari bukit di depan mereka muncul gerombolan roh gentayangan. Para prajurit langsung menembakinya, walaupun tanpa hasil. Dengan matanya, Sorao melihat bahwa di atas roh-roh itu ada monster yang tak terlihat oleh mata biasa. Ia arahkan Toriko untuk menembak monster itu, tapi tak berefek. Ia lalu meminta senjatanya dan menembaknya sendiri. Begitu kena, monsternya mati. Begitupun para roh-roh di bawahnya. Tentaranya bersorak girang, hingga salah seorang dari mereka melihat mata Sorao. Tadi, pada saat dia menembak, kontak lensanya lepas, dan para tentara mengira mereka adalah sekomplotan ama monster. Jadinya, Sorao dan Toriko lari hingga ke stasiun. Sorao melihat kereta yang akan datang. Dunia itu saling tindih dengan dunia lain. Ia pun meminta Toriko untuk melepas sarung tangannya dan bersiap menggenggam, lalu merobek apapun saat ia beri aba-aba. Begitu keretanya datang, Sorao menarik Toriko untuk melompat ke depan. Di saat itu juga, tangan Toriko bekerja. Mereka lenyap dan muncul di dalam kereta api yang penuh aura negatif. Begitu tersadar, mereka tak ada di dunia manusia, tepatnya di taman bermain, di tempat yang tak mereka tahu letaknya di mana.